Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini, saya akan mereview praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas. Review ini bertujuan untuk merefleksikan proses pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup, serta menganalisis penerapan teori belajar, pendekatan, metode, model, strategi, teknik, dan media pembelajaran yang digunakan selama praktik mengajar berlangsung. Pada awal pembelajaran, pendidik memasuki kelas dengan membuka kegiatan belajar melalui salam, kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif serta menanamkan nilai religius dan kedisiplinan kepada peserta didik. Setelah itu, pendidik memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk memastikan secara menyeluruh peserta didik siap secara fisik maupun mental dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, pendidik melakukan apersepsi dengan membahas kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Untuk materi yang disampaikan, kita mengulas materi yang sebelumnya di minggu lalu atau di kali kemarin, apa yang dibahas materi tentang apa? Kegiatan ini bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan awal peserta didik dengan materi yang akan dipelajari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pada tahap ini, pendidik juga memberikan pertanyaan pemantik untuk merangsang partisipasi dan pemikiran peserta didik. Pembahasan kita hari ini adalah tentang jasa warshidin untuk sebelumnya ada yang pernah dengar tidak apa itu warshidin? Pernah? Ya, ini yang diberi petunjuk. Terus ada apa lagi? Sahabat Nabi ya. Kemudian ada berapa nih? Ada berapa keluarga warshidin itu? Ada 4. Betul. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Berarti ada 4. Pada kegiatan inti, pendidik menyampaikan materi menggunakan metode ceramah interaktif. Dalam metode ini, pendidik tetap berperan aktif dalam menjelaskan materi secara terstruktur, namun diselingi dengan kegiatan tanya-jawab agar peserta didik tetap terlibat. Pada tahap ini, pendekatan yang digunakan adalah teacher-centered learning, karena pendidik menjadi pusat penyampaian informasi dan pengarah jalannya pembelajaran. Nah, dari nama Abu Bakar ini, dari artinya Abu itu artinya ya, Abu itu artinya adalah metode tanya-jawab digunakan sebagai bentuk interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Dalam kegiatan ini, pendidik memberikan stimulus berupa pertanyaan, peserta didik memberikan respons, dan pendidik memberikan penguatan terhadap jawaban yang disampaikan. Untuk menjaga minat dan perhatian peserta didik, pendidik menerapkan teknik pembelajaran dengan menyampaikan melalui kisah-kisah yang relevan, kemudian mengaitkan dengan pertanyaan kepada peserta didik. Teknik ini bertujuan agar pembelajaran tidak terasa monoton dan peserta didik lebih mudah memahami materi melalui contoh yang kontekstual. Ini boleh kesini maju untuk ambil satu kalian yang dimakan. Sudah bantu, boleh? Ayo sama aja. Selanjutnya, pendidik menggunakan media pembelajaran Fast Quizbox sebagai sarana untuk mengecek pemahaman peserta didik. Pada tahap awal, setiap peserta didik diberikan kartu soal untuk dikerjakan secara individu. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam memahami materi. Setelah peserta didik menyelesaikan jawaban masing-masing, pendidik mengelompokkan peserta didik ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok Abu Bakar dan kelompok Umar. Umar,
peserta didik kemudian berdiskusi dalam kelompoknya untuk membandingkan dan menyempurnakan jawaban yang telah mereka buat sebelumnya. Baik, jadi tadi kan sudah dapat tentang goreng ya, yang dari sekitar. Jangan lupa ya, pertanyaan soal. Dapat satu persatu. Sekarang kalian bisa gabungkan di sini. Nah, di lembaran sini. Kalian mengisi nama lengkap, nama ayah ibu, terus waktu tempat lahir beserta gelarnya. Kalian kasih di sini. Nah, kalau kelompok anggota mana? Boleh diambil. Boleh mengisi di sini. Kalau mau bakaran, baru yang luar boleh di sini. Jawaban yang sudah kalian dapat boleh disalin di sini ya. Kegiatan ini menunjukkan penerapan model pembelajaran kooperatif, di mana peserta didik belajar melalui kerjasama dan interaksi sosial. Melalui diskusi kelompok dan penggunaan media fast quizbox, pendekatan pembelajaran bergeser menjadi student-centered learning karena peserta didik berperan aktif dalam membangun pemahaman bersama. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi. Metode presentasi digunakan ketika peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kegiatan ini melatih keberanian, kemampuan berkomunikasi, serta tanggung jawab peserta didik terhadap hasil belajar kelompok. Setelah itu, pendidik memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap hasil presentasi yang disampaikan. Pada akhir pembelajaran, pendidik melakukan refleksi bersama peserta didik. Pendidik mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari, serta merefleksikan pengalaman belajar yang telah mereka lakukan. Sebelum kita tutup, jadi tadi ada 4 sahabat Rasulullah SAW dengan Abu Rasidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kita mau nanya ke teman-teman, apa yang bisa diambil dari kita hari ini mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin? Berikut mengenai Abu Bakar dan Umar. Kalian ingin apa? Ingin menjadi pemberani atau ingin menjadi sosok yang jujur agar dapat dipercaya atau bagaimana? Jadi sosok yang jujur. Ya, betul. Jadi sosok yang jujur terus dapat dipercaya. Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Ditinjau dari teori belajar, praktik pembelajaran ini didominasi oleh teori konstruktivisme. Hal ini terlihat dari upaya pendidik memberikan ruang kepada peserta didik untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui diskusi kelompok dan penggunaan media pembelajaran. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi aktif terlibat dalam proses berpikir, berdiskusi, dan menyimpulkan materi yang dipelajari. Berdasarkan praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan, teori belajar yang dominan digunakan adalah teori konstruktivisme. Karena peserta didik diberi kesempatan untuk membangun pemahaman secara mandiri melalui aktivitas individu, diskusi kelompok, dan penggunaan media pembelajaran. Teori ini didukung oleh teori kognitivisme pada saat pendidik menyampaikan materi secara runtut melalui ceramah interaktif, serta teori behaviorisme pada kegiatan tanya-jawab, pemberian stimulus, respons, dan penguatan. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif karena peserta didik belajar melalui kerjasama dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan dan menyusun pemahaman bersama. Metode pembelajaran yang diterapkan meliputi ceramah interaktif, tanya-jawab, diskusi kelompok, presentasi, dan refleksi yang digunakan secara bervariasi untuk menyesuaikan dengan tujuan dan tahapan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan bersifat fleksibel, yaitu teacher-centered learning pada saat penyampaian materi dan student-centered learning pada saat aktivitas individu, diskusi kelompok, dan presentasi. Strategi pembelajaran yang digunakan berfokus pada pembelajaran aktif dan bermakna dengan melibatkan peserta didik melalui pertanyaan pemantik, penggunaan kisah-kisah, serta pemanfaatan media pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik.
Demikian review praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Dari proses ini, saya menyadari bahwa pembelajaran dapat berjalan dengan baik ketika pendidik menggabungkan berbagai cara mengajar, sehingga peserta didik tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif terlibat dalam pembelajaran. Praktik mengajar ini menjadi bahan refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki cara mengajar ke depannya, agar pembelajaran menjadi lebih efektif, mudah dipahami, dan menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.